Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya gue baru kelar nonton film Sonic the Hedgehog 3. Dan ya, gue akui memang gue agak sedikit telat nonton. Dan ini menjelang ke minggu-minggu terakhir gitu ya. Dan kabar yang gue dapat juga dari beberapa berita-berita di luar sana bahwa sampai ke 2 Januari 2025 mereka udah dapat keuntungan kotor itu sekitar 279 juta dolar. Dan wow gitu ya. Dan di total dari 3 film mereka itu mereka udah dapat 1,004 miliar dolar, dan itu otomatis mereka masuk ke billion club. Dan wow, meskipun ya harus mencetak 3 film, tapi franchise ini tergolong salah satu franchise game adaptasi yang sangat sukses, salah satu yang tersukses bahkan. Nah, di sini setelah gue nonton Sonic the Hedgehog 3 nggak mengecewakan sama sekali. Kita memang standarnya memang film-film Sonic yang pertama. Dari 3 film Sonic menurut gue yang agak sedikit kurang itu cuman yang kedua gitu. Tapi nggak yang kurang-kurang banget gitu ya. Dan sekarang yang ketiga bener, dengan beberapa review teman-teman yang bilang ini cukup bagus. Memang cukup bagus meskipun memang formulatik, template banget dengan film-film kayak ala-ala superhero kayak gini. Tapi ya kayak gini yang kita mau gitu. Itu mau apa lagi. Dan yang penting menurut gue adalah nggak mengkhianati cerita dalam komiknya. Di sini kita ketemu lagi dengan tim Sony, ketemu lagi dengan beberapa, bahkan di sini ada organisasi GUN ditampilkan, karena kan bakal ada Gerard Robotnik, kemudian juga ada Shadow, Maria Robotnik, dan akhirnya ketemu lagi sama Eggman yaitu Ivo Robotnik, yang akhirnya mereka Ivo Robotnik dan juga Gerard Robotnik kolaborasi, dan di ending tuh plot twist parah sih, dan cukup keren gitu. Apalagi gue suka tuh adegan yang berantem antara Sonic mode kuning itu gitu ya. Kita nggak mau terlalu spoiler ya. Dan juga Shadow mode kuning juga gitu. Gila, gue merasa kayak nonton Dragon Ball anjir. Dan ini keren gitu. Secara keseluruhan gue sangat senang dengan hadirnya Sonic ini. Jadi setelah nonton ending dari Sonic ketiga, kita yakin bakal ada yang keempat sih. Karena ya ada post credit scene-nya. Nah, buat teman-teman udah nonton atau bahkan belum nonton, kita kasih informasi aja bahwa Sonic the Hedgehog 3 ini ada 2 post credit scene. Post credit scene yang pertama itu langsung setelah ending selesai. Kemudian juga akhirnya yang kedua itu nungguin dulu credit title. Gue nungguin sendirian tuh, orang udah pada pulang semua, tukang bioskopnya udah kayak gitu. Akhirnya gue pede aja nungguin, ternyata ya gitu doang gitu. Dan tapi post credit scene yang kedua itu juga cukup bikin kita deg-degan, jangan-jangan project selanjutnya gini gitu. Nah, berhubung dengan pembahasan dari post credit scene tadi, di video kali ini jelas kita nggak akan review ya, karena udah cukup telat gitu ya. Dan sekarang kita akan ngobrolin tentang penjelasan ending dari Sonic the Hedgehog ketiga ini, dimana apakah ini akan berlanjut ke keempat, apa penjelasan-penjelasan juga yang terjadi di ending, kita bakal bahas lebih jauh. Pastikan kalian tonton video ini sampai akhir, dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bantu kita untuk subscribe gitu ya. Nah, di film Sonic yang ketiga ini akhirnya kita melihat bagaimana kompaknya tim Sonic. Di sini juga karakter-karakter lama tetap balik lagi. Yang menarik juga adalah Gerard Robotnik dan juga Ivo Robotnik ini akhirnya bertemu. Gerard Robotnik adalah kakeknya si Eggman gitu ya, dan akhirnya mereka berdua double villain, double fun gitu ya, keren banget. Yang paling gue suka di sini adalah acting dari Jim Carrey, yang gue salut juga dari Jim Carrey. Dia kan udah konsisten bilang bahwa dia ini pensiun dari dunia peraktingan, tapi enggak dengan yang diperankannya di film Sonic ini. Dia tetap bakal jadi Robotnik meskipun dia pensiun di film-film lainnya, dia tetap perannya di sini itu dedikasi luar biasa banget. Dan ketara banget bahwa si Jim Carrey ini suka dengan perannya di Robotnik, dan gue juga suka sih. Salah satu daya magnet kita pengen nonton Sonic kan karena ada juga Robotnik kan. Nah, berhubung di sini agak spoiler ya, buat teman-teman yang nggak suka spoiler, berhenti dulu di sini, nonton dulu. Ini kita udah mulai tahap spoiler gitu. Nah, kita tahu sendiri di ending duo Robotnik ini akhirnya meninggal gitu kan, tewas di pertempuran battle akhir. Yang satunya karena ingin menghancurkan bumi gitu ya. Yang satunya yaitu Ivo Robotnik justru pengen menyelamatkan bumi, dan dia bawa tuh ke luar bumi jauh-jauh, ledakan itu boom, meledak. Ivo Robotnik bisa gue pastikan kayaknya dia bakal meninggal gitu. Tapi apakah si Jim Carrey nggak akan berperan sebagai Robotnik lagi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, karena memang ini berkaitan juga dengan post credit scene yang pertama, di mana di post credit scene yang pertama kita tiba-tiba kaget, tiba-tiba ada Metal Sonic. Buat teman-teman yang mainin game-game dari Sonic pasti tahu dong, Metal Sonic itu muncul di menjelang akhir-akhir dari game. Dia tuh salah satu musuh terkuat dari Sonic gitu ya. Dan gila, di sini Metal Sonic nggak cuma satu, ada banyak banget. Tapi tiba-tiba setelah Metal Sonic pengen nyerang, gue udah deg-degan kan, waduh ini bakal kalah nih kayaknya Sonic di awal-awal. Ternyata ada sosok karakter baru lagi, yaitu Amy Rose, yang kalian kalau mainin game
game Sonic pasti udah kenal banget lah sama Amy Rose, dan dia akhirnya dengan gampangnya gitu ya menonaktifkan si Metal Sonic ini semuanya. Nah, dari post credits yang pertama ini penting banget untuk diobrol sih. Kayak ini jadi salah satu tema materi utama di video ini, karena memang gue penasaran banget. Kita nggak penasaran sama Amy Rose ya, buat teman-teman yang udah tahu dengan Amy Rose udah tahu lah gimana karakternya itu. Kita penasaran justru siapa yang bikin Metal Sonic, siapa yang ngendaliin Metal Sonic. Tentu aja kita nggak bisa compare dengan gamenya dong. Kita pasti di sini di versi film tuh ada sedikit modifikasi, improvisasi. Yang jelas siapa? Apakah Ivo Robotnik? Kan gak mungkin gitu ya. Karena memang Ivo Robotnik udah jelas meledak dong di ending dari Sonic gitu, dibikin tewas dong nih karakter. Tapi yang bikin pembahasan ini seru adalah apakah Jim Carrey udah nggak berperan sebagai Robotnik lagi? Belum tentu, karena memang ini berhubungan dengan siapa yang mengendalikan si Metal Sonic ini. Bukan di era ini berkaitan juga dengan dalam gamenya. Ini masih mengambil latar waktu nanti di film keempat, di mana mereka bakal mengambil konsep perjalanan waktu. Yang gue duga kuat, dan juga gue lihat-lihat beberapa orang ngomongin juga beberapa teori bahwa jelas kalau kita lihat ada Metal Sonic yang udah canggih banget kayak gini, ini teknologi udah di luar dari zaman ini gitu. Ini jelas berasal dari masa depan. Nah, siapa orang yang mampu membawa ini dari masa depan? Tentu saja dia adalah Eggman Nega. Ya, buat teman-teman yang sering main gamenya pasti tahu lah Eggman Nega. Eggman Nega ini kayak sepupu jauh dari Ivo Robotnik dari masa depan. Dia datang ke masa lalu, mungkin dia mau ngebego-begoin si Ivo Robotnik yang versi jadul yang kurang kemajuan gitu. Apalagi di film ketiga kan, si Ivo Robotnik udah ninggal aja karena akhirnya dia tahu mungkin di beberapa cerita bahwa Ivo Robotnik ini bakal meledak, meninggal, dan dia kesel sama Sonic. Akhirnya dari masa depan dia nggak sabar, datanglah dengan perjalanan waktu masuk ke era waktunya si Sonic di film keempat nanti. Disinilah kita akan bertemu dengan Eggman Nega. Jadi kita duga si Jim Carrey masih akan berperan, tapi bedanya Jim Carrey-nya berasal dari masa depan, balik ke masa lalu di Sonic yang keempat ini sebagai Eggman Nega. Kalau beneran kayak gitu bakal keren banget, dan ini menjelaskan langsung bahwa Metal Sonic ini juga ikut dibawa dari masa depan gitu. Dan jelas ini bukan Eggman Egg yang kita lihat di beberapa drone-drone itu gitu ya. Tapi ini berasal dari masa depan dan dibawa ke sini dan untuk menyerang si Sonic ini. Dan ini bakal brutal banget kalau memang terjadi nanti di film keempat. Kalau memang teori perjalanan waktu ini benar-benar bakal dipakai di film keempat nanti, gue bakal seneng banget ya. Apalagi kalau udah ada Eggman Nega, perjalanan waktu, Metal Sonic, kita berharap satu lagi dong karakter, setidaknya ada Silver the Hedgehog, Silver Sonic gitu, versi Silvernya gitu, karena berasal dari masa depan juga, yaitu kita bakal nantikan juga gitu. Termasuk juga kalau memang mereka bakal munculin ke ending dari Sonic keempat, bisa aja nih dimunculin Black Doom. Black Doom itu gila, karakter Sonic juga yang serem parah gitu. Mungkin bakal ada untuk film kelima nanti, mungkin kalau ada gitu. Kita nanti sabar dulu, tapi kita nanti aja film keempat. Yang jelas untuk teori dari Eggman Nega ini gue cukup yakin 70%, karena gue yakin bahwa Eggman Nega tahu keturunannya kakek buyutnya sepupu dari sepupunya gitu ya, meninggal di era itu, akhirnya datang dari masa depan untuk membalaskan dendamnya ke Sonic itu. Padahal memang Ivo Robotnik ninggalnya gara-gara dia pengen jadi superhero gitu, dari antihero, dari jahat antihero jadi superhero gitu. Itu mulia banget gitu, dan si Eggman Nega kayaknya nggak tahu dengan proses itu, pengorbanan itu gitu. Nah, ngomongin Carter Shadow, kita tahu sendiri bahwa di post credits yang kedua dia masih hidup kan. Nah, gue duga ya dia bukan justru ada di film Sonic keempat. Justru gue berharap banget, dan juga gue curiga jangan-jangan franchise dari Sonic ini pengen bikin film solo untuk si Shadow, karena memang kalau dibikin solo movie ini jelas-jelas masih banyak banget cerita yang bisa dikulik dari karakter Shadow. Karena memang kalau dia tiba-tiba masuk ke tim Sonic dengan sifat egoisnya itu kayak agak kurang make sense gitu ya. Gue berharap dia ada film solo sendiri, spin-off dari Sonic gitu ya, dimana di sini menceritakan hubungannya dengan Maria Robotnik lebih dalam lagi, dengan Gera Robotnik lebih dalam lagi, termasuk dengan GUN organisasi ini. Karena memang di film yang ketiga ini kita cuma dilihat sekilas-sekilas saja, tiba-tiba aja GUN memburu gitu, diburunya si Gera, dan kemudian ngebuat Maria Robotnik ini tewas kayak gitu aja gitu. Seolah-olah memang jalan ceritanya terlalu dibuat singkat untuk dipersiapkan proyek selanjutnya. Jadi gue sangat setuju jika mereka bikin spin-off untuk Shadow sendirinya dengan suara John Wick-nya itu, Keanu Reeves. Gue berharap banget bahwa
beneran ada si Shadow, dan pasti kita mikirin siapa villain dari Shadow nanti. Bisa aja si Gun awal-awal, tiba-tiba Gun punya temen, ya si karakter Black Doom sih. Black Doom tuh lebih gila lagi kalau berhadapan sama si Shadow. Apalagi Shadow kan kuatnya udah luar biasa itu. Jadi kita berharap banget bahwa Shadow dibikinkan spin-off versi filmnya sendiri, itu bakal asik parah gitu ya. Tapi secara keseluruhan, gue cukup puas dengan franchise ini. Meskipun mereka masih memilking terus franchise ini yang gue pikir udah selesai lah film ketiga gitu ya. Ya udah mereka udah selesai. Ternyata masih panjang banget cerita-ceritanya. Ya oke lah untuk sebuah popcorn movie, dan kita bakal lihat lagi gimana, dan cukup enjoy gitu. Buktinya gue juga pengen nonton film ini, artinya gue cukup terhibur dengan film ini, nggak ada ngantuk sama sekali. Jadi kalau mereka bakal bikin film keempat, apalagi musuhnya Metal Sonic, ada Eggman Nega, udah gue cukup setuju gitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana pendapat kalian terkait dengan penjelasan ending dari Sonic the Hedgehog 3 ini, dan juga beberapa masa depan dari Sonic? Kalau teman-teman punya teori atau bahkan review terkait dengan film Sonic ketiga ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kayaknya cuman itu saja yang bisa kita bahas terkait dengan Sonic ini. Tentu saja kita akan menantikan beberapa project-project dari franchise Sonic ini, nantikan terus pembahasannya tentu saja hanya di channel ini guys. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Jangan lupa juga untuk gabung di semua sosial media kita, ketik aja @dailyscreen untuk muncul. Termasuk juga kita ada grup Telegram, silakan gabung dan kita akan bahas banyak film. So, sampai jumpa di video selanjutnya.